Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya izin terima kasih telah mengundang ya para Ciputra adik Prodi PMP 2 dengan NIT 2372. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai relay. Yang pertama yaitu apa itu relay? Definisi relay yaitu merupakan perangkat elektromekanis atau solid state yang digunakan dalam rangkaian listrik dan elektronik untuk mengontrol arus listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain. Jadi, ini bisa disebut relay adalah saklar atau switch. Dan ini merupakan gambar atau bentuk dari relay di kehidupan sehari-hari dan disimbolkan dengan bentuk seperti ini. Jadi, seperti simbol saklar yang dapat memutus atau menyebabkan arus listrik. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan relay dan kontraktor. Dilihat dari fungsinya, kontraktor merupakan perangkat listrik yang digunakan untuk mengendalikan daya listrik berdaya tinggi, dan untuk relay merupakan perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengendalikan daya listrik rendah atau elektronik. Dan dilihat dari pengoperasiannya, kontraktor dioperasikan menggunakan tenaga listrik AC melalui kontaktor utama, dan untuk relay sendiri dioperasikan dengan mengaplikasikan tekanan listrik atau arus ke kumparan elektromagnetiknya. Setelah kita mempelajari mengenai apa itu relay, relay sendiri memiliki beberapa komponen dasar atau komponen utama. Di antaranya, yang pertama yaitu elektromagnet atau sering disebut dengan coil, di mana setiap relay terdiri dari kumparan elektromagnetik yang terbuat dari kumparan kawat yang dililitkan pada inti besi. Kemudian yang kedua, armatur yang merupakan bagian yang dapat digerakkan di dalam relay. Kemudian yang ketiga, switch contact point atau saklar, di mana switch contact point ini berfungsi untuk membuka atau menutup sirkuit dalam respon terhadap pengaktifan koin. Kemudian yang terakhir yaitu spring, di mana spring itu berguna untuk menggerakkan atau mengembalikan saklar ke posisi normal atau default ketika coil elektromagnetik tidak lagi diaktifkan. Dan ini merupakan gambaran dari komponen yang sudah saya jelaskan tadi, di mana ini merupakan bentuk dari elektromagnet atau coil yang terdiri dari kumparan-kumparan pada suatu besi, kemudian ini switch contact point atau saklar, dan ini armatur, di mana posisinya akan digerakkan atau dipertahankan oleh pegas atau spring, dan switch contact point ini bisa terdiri dari NO open dan NC normally close, di mana NO open merupakan keadaan di mana arus listrik tidak dialirkan, dan untuk NC merupakan keadaan di mana arus listrik dialirkan sehingga listrik terhubung. Kemudian prinsip kerja dari relay itu sendiri yaitu yang pertama, pada saat pengaktifan relay, saat arus listrik mengalir melalui gulungan elektromagnet, maka akan menimbulkan medan magnet yang dihasilkan, sehingga medan magnet tersebut menarik armatur ke arah elektromagnet atau coil. Gerakan armatur ini akan menyebabkan perubahan posisi pada kontak saklar atau switch saklar tadi, sehingga kontak saklar akan membuka ataupun menutup sirkuit listrik dalam respon terhadap gerakan armatur, dan ini mengubah aliran arus listrik dalam sirkuit yang dikendalikan oleh relay. Dan sebaliknya, untuk penghentian relay itu sendiri, saat arus listrik pada gulungan elektromagnetik dihentikan, maka akan menyebabkan medan magnet itu sendiri akan habis atau hilang. Sehingga ketika medan magnet hilang, pegas internal akan mengembalikan armatur ke posisi normalnya atau posisi defaultnya, yaitu NO, dan kotak saklar juga akan kembali ke posisi normalnya, yaitu NO.
Ini merupakan gambarannya, di mana koil tidak dialiri listrik akan menyebabkan NO, di mana saklar terbuka dan saat dialiri listrik, saklar akan terbuka. Yang selanjutnya, dan berikut ini merupakan sedikit animasi mengenai cara kerja relay. Sudah disediakan yaitu mana ini merupakan kumpulan dari atau struktur dari relay itu sendiri. Maka yang pertama kita siapkan dulu MCB, lalu kita hubungkan kabelnya ke coil A, inputan A, dan coil B. Dan ini merupakan posisi dari normally close, yaitu belum dialiri listrik. Dan ini merupakan lalu kita lakukan simulasi penyalaan saklar pada MCB sehingga arusnya arus akan mengalir ke coil sehingga menyebabkan saklar switch tadi menjadi turun atau terhubung yang mulanya pada normally open menjadi normally close. Seperti ini. Lalu ketika medan magnetnya habis atau hilang, maka saklar switch akan kembali ke defaultnya, yaitu ke normally open. Dan ini merupakan simulasinya. Jadi pada intinya ketika arus listrik dialirkan ke coil itu akan menyebabkan saklar terhubung atau normally open. Dan bekas ini akan menarik armaturnya. Dan sebaliknya jika medan magnet pada coil telah hilang, maka armatur akan kembali ke posisi semula dan kembali pada posisi normally open untuk saklarnya. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana cara kerja relay itu sendiri, kita akan belajar mengenai fungsi dari relay itu sendiri. Fungsi dari relay itu diantaranya yang pertama sebagai saklar otomatis, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu ketika dialirkan arus listrik dan ketika tidak dialirkan arus listrik. Kemudian yang kedua sebagai kontrol rangkaian, yaitu seperti gambar berikut ini. Kemudian yang ketiga sebagai pengaman rangkaian, di mana relay yang biasa digunakan yaitu MCB atau Thermal Overload Relay. Kemudian yang keempat untuk menjalankan fungsi logika dan yang kelima untuk penundaan waktu yang biasa digunakan yaitu relay time delay relay. Kemudian jenis-jenis relay. Yang pertama dilihat berdasarkan posisi awal kontak atau saklar, yaitu NO atau normally open, di mana ini merupakan keadaan di mana belum dialirkan arus listrik. Kemudian yang NC merupakan normally close, di mana sudah dialirkan arus listrik ke coil atau elektron. Seperti gambar berikut ini. Kemudian yang B berdasarkan jumlah pull dan throw,
Di antaranya yaitu yang pertama single pole atau single throw SPST, kemudian single pole double throw SPDT, kemudian double pole single throw DPST, dan double pole double throw DPST. Seperti berikut ini. Ini merupakan dua inputan dan dua output, dan kemudian ini dimasukkan di mana satu input, dua inputan, dan tiga inputan, dan dua inputan. Kemudian yang selanjutnya relay thermal, di mana thermal itu sendiri merupakan suhu. Jadi relay thermal yaitu relay yang melindungi peralatan dari overheating atau melebihi batas suhu yang telah ditentukan. Untuk relay thermal itu sendiri yaitu seperti berikut ini. Dan yang keempat yaitu relay solid state, yaitu relay dengan tanpa mekanika bergerak dan mengendalikan sirkuit listrik menggunakan transistor dan optocoupleur. Dan berikut merupakan gambar dari relay solid state. Dan yang kelima yaitu relay time delay, yang merupakan relay yang mengatur waktu tertentu sebelum saklar terbuka ataupun tertutup. Dan berikut merupakan cara kerja dari time relay itu sendiri. Dan ini merupakan uh, soket soket yang terdiri dari beberapa angka, di mana 7 dan 2 merupakan koin, dan untuk 1 dan 3 merupakan inputan pertama, dan 8 dan 5 merupakan inputan yang kedua, dan 6 merupakan inputan yang ketiga. Dan ini terdapat beberapa kaki atau 8 kaki untuk lebih tepatnya, dan tertera NO atau normally open dan normally close. Seperti berikut ini. Jadi untuk 8 dan 5 ini merupakan NC, dan 14 NC, untuk 8 ke 6 NO, dan 1 dan 3 merupakan NC. Lalu tegangan dihubungkan ke koil, yaitu koil 2, nomor 2 dan 7, lalu timernya di setting. Dan saat timer dijalankan, maka setelah timer habis, sistem akan menyala. Seperti berikut ini.
pada saat timernya sudah menentukan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka soket akan berubah menjadi non-matic dan terjadi perubahan di antara input 1, 2, dan 3, di mana yang awalnya non-matic jadi non-matic plus. Dan berikutnya simulasi yang selanjutnya, di mana terdapat lampu lalu lintas, di mana yang pertama ada yang masih padam dan sudah menyala. Dan sama seperti tadi terdapat soket-soket dan tegangan 220 volt AC. Kita sambungkan terlebih dahulu ke koilnya. Seperti berikut ini. Lalu kita setting waktunya. Jika waktu sudah habis, maka yang awalnya normally open menjadi normally close dan menyebabkan lampu yang awalnya mati menjadi menyala. Dan lampu yang awalnya tadi menyala akan mati. Kemudian yang selanjutnya, relay digunakan pada kehidupan sehari-hari pada apa saja sih? Yang pertama yaitu pada kendaraan bermotor. Seperti contohnya pada sistem pengereman, pada lampu dan klakson. Kemudian yang kedua elektronika, TV, DVD. Yang ketiga printer. Yang kemudian keempat pada perangkat keselamatan. Contohnya saja pada sistem pemadam kebakaran dan alarm kebakaran. Kemudian relay juga digunakan pada kereta api, diantaranya untuk sistem pengendalian sinyal, kemudian sistem pengereman kereta api, dan sistem pengatur jarak dan kecepatan kereta api, serta sistem keselamatan penumpang. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai apa sih itu relay, mulai dari pengertian sampai cara kerjanya, dan apabila ada kesalahan, saya mohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi